Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu rekan-rekan di channel Cara Terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang masih setia untuk mengikuti informasi dari channel ini. Dan saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi. Untuk saat ini kita akan menginformasikan persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS ya. PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum yang segera akan datang ya. Ini persyaratannya untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada kegiatan pemilu yang akan datang ya Bapak Ibu. Kita langsung saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah subscribe. Kita langsung saja lihat persyaratannya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, persyaratan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara sudah tertuang di dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 ya. Ini di pasal 35 Bapak Ibu. Poin pertama, pasal 35 ayat 1, syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi A. Warga negara Indonesia ya. B. Berusia paling rendah 17 tahun Bapak Ibu pada saat mendaftar. Jadi usianya harus sudah 17 tahun ya. C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Nanti bisa dibuktikan dengan surat pernyataan kalau yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. E, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Ini memang jika merasa sudah pernah terlibat, ini minimal sudah 5 tahun tidak terlibat lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian F, berdomisili di dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Untuk PPK berarti wilayah kerjanya satu kecamatan, PPS satu desa kelurahan, KPPS berarti di lingkungan RT RW tersebut ya Bapak Ibu. G, mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. H, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas SLTA ya Bapak Ibu atau sederajat. I, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi ini persyaratannya Bapak Ibu. Ada keterangan lanjutan. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun Bapak Ibu ya, 55 tahun. Terhitung pada hari pemungutan suara atau pemilu atau pemilihan. Jadi terhitungnya pada hari pemungutan suara ya. Saya ralat yang saya sampaikan di depan ya. Bukan saat mendaftar, akan tetapi pada hari pemungutan suara untuk terhitung 17 dan 55-nya ya. Oke Bapak Ibu, itu tadi untuk persyaratan A sampai I ya. Yang perlu di garis bawahi di sini sudah tidak ada lagi nomenklatur kalimat untuk periodisasi seperti pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya ya Bapak Ibu. Di sini sudah hilang untuk periodisasi ya, sudah tidak ada. Kemudian bisa kita lihat pembentukan, pemberhentian, dan penggantian panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nanti pembentukan, pemberhentian, dan penggantian Bapak Ibu.
Bagian ke-1 untuk PPK, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten Kota. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK, tanggapan dan masukan masyarakat, wawancara calon anggota PPK, pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK, dan penetapan calon anggota PPK. Kedua, KPU Kabupaten Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat. Untuk calon berarti diambil 2 kali ya Bapak Ibu. Jika butuhnya 5 maka diambil 10 untuk calon. KPU Kabupaten Kota menetapkan anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam keputusan KPU Kabupaten Kota. Ini kebutuhannya sesuai dengan nanti akan harus di SK-kan ya Bapak Ibu. Ketua Kabupaten Kota mengambil sumpah janji PPK, sudah jelas sumpah janji ya. Kemudian untuk PPS, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi calon, pengumuman hasil penelitian administrasi, seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis, tanggapan dan masukan dari masyarakat, kemudian ada wawancara calon anggota PPS, pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS, dan penetapan calon anggota PPS. Kemudian selanjutnya sama dengan untuk PPK tahapannya. KPU Kabupaten Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat. Ini peringkat berdasarkan hasil tes ya Bapak Ibu rekan-rekan. KPU Kabupaten Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam keputusan KPU Kabupaten Kota. Ketua KPU Kabupaten Kota mengambil sumpah janji PPS. Ini untuk PPS ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk KPPS. Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. PPS wajib melamporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada KPU Kabupaten Kota. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi pengumuman penerimaan penelitian sama seperti tadi Bapak Ibu, pengumuman hasil penelitian administrasi, tanggapan dari masyarakat, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, penetapan calon anggota KPPS. Cuma tidak ada wawancara ya Bapak Ibu di sini. Kemudian dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar. Ini ketentuannya Bapak Ibu. Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar. PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS. Jadi pendaftaran terbuka bisa, jika tidak ada bisa dilakukan penunjukan Bapak Ibu. Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja PPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, dan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan ini. Jika di lingkungan anggota KPPS tidak ada sama sekali untuk yang memenuhi persyaratan, bisa berkoordinasi dari KPU bekerjasama dengan ini ya tadi lembaga pendidikan, lembaga profesi, LSM dan sebagainya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada ya di tempat Bapak Ibu. Kemudian 4, PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat. PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota dalam keputusan KPU Kabupaten Kota. Sama tadi Bapak Ibu. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota mengambil sumpah janji anggota KPPS. Ini mekanismenya ya Bapak Ibu. Mekanisme untuk
pendaftaran dan persyaratan anggota PPK, PPS dan KPPS ya. Ini untuk persyaratan dan mekanisme perekrutannya sudah kita share ya Bapak Ibu. Selamat untuk mendaftar Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan atau agenda pemilu yang segera akan dimulai ya Bapak Ibu. Bisa untuk kita berpartisipasi baik itu sebagai anggota PPK, PPS, KPPS atau yang lainnya Bapak Ibu ya. Dan di video saya juga ada soal-soal bagi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk soal-soal kepemiluan ya dalam rangka menyongsong seleksi dan tes tertulis perekrutan anggota PPK dan PPS Bapak Ibu ya. Bisa dilihat linknya saya sisipkan di deskripsi video ini. Selamat menonton Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini. Dan bagi yang belum subscribe silahkan mohon untuk di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.